Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Grade 2, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, mari disimak penjelasan dari Miss Yani ya. Hari ini kita akan belajar subtema 4, pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran 2. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papanya. Kampung Papa Benny di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Nah, teman-teman, di sini ada percakapan antara Benny dan kakaknya. Nah, Benny bertanya kepada kakaknya, "Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya?" Kemudian kakaknya pun menjawab, "Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama." Nah, teman-teman nih, di sini ada rumah gadang. Rumah gadang berasal dari Sumatera Barat. Nah, di sini nih teman-teman, di sini ada rumah gadang. Nah, di sini ada rumah gadang ya teman-teman. Rumah gadang berasal dari Sumatera Barat. Teman-teman, dari percakapan Benny dan Kak Tiur, Miss Yani punya beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang disampaikan Tiur kepada Benny? Jawabannya yaitu, Tiur menyampaikan kepada Benny untuk tidak mengambil keputusan sendiri untuk masuk ke rumah gadang, tetapi perlu dibicarakan dengan papa dan mamanya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, sikap apakah yang dilakukan? Jawabannya yaitu, sikap mementingkan keputusan bersama daripada keputusan pribadi. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, sesuai dengan sila keberapakah sikapnya? Jawabannya yaitu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri ketika kamu pergi bersama. Inilah contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Nah, teman-teman, jadi saat kita pergi bersama, kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Kita harus mementingkan keputusan bersama. Nah, teman-teman, di sini nanti ada beberapa contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Nah, beri centang atau checklist pada gambar berikut. Contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila.
Nah, teman-teman di sini ada gambar ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Yang mana ya yang merupakan contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila? Ya, di sini ada gambar pertama. Ya, gambar pertama ini merupakan contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Kemudian gambar yang kedua juga termasuk contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Nah, kemudian gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga itu merupakan contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila, bukan ya? Iya, gambar yang ketiga juga merupakan contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Nah, teman-teman di sini ada gambar lagi nih, gambar kelima, keenam, dan ketujuh. Mana ya yang sesuai dengan contoh perilaku sila keempat Pancasila, yaitu gambar yang kelima. Ya, gambar yang kelima ini merupakan contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Kemudian gambar yang keenam juga termasuk contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Nah, teman-teman, dari gambar ini yang termasuk contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila yaitu ada gambar ke-1, kedua, ketiga, kelima, dan keenam. Nah, Beni tidak mengambil keputusan sendiri ketika Beni menentukan ketua kelompok diskusi. Nah, teman-teman, dari gambar di sini, Beni tidak mengambil keputusan sendiri ketika Beni menentukan ketua kelompok diskusi. Nah, teman-teman, Miss Yani akan menjelaskan sila keempat Pancasila. Saat bermusyawarah pasti ada perbedaan pendapat. Kemudian, perbedaan pilihan dapat disatukan melalui musyawarah. Musyawarah artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Kemudian kita harus menghargai orang yang sedang menyampaikan pendapat atau usulnya dalam musyawarah. Kemudian musyawarah dilakukan supaya tidak terjadi pertengkaran dan pertikaian. Kemudian musyawarah dilakukan dengan asas kekeluargaan. Kemudian pengambilan keputusan dalam musyawarah dilakukan dengan cara voting. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak? Voting itu apa ya? Ya, voting adalah cara pengambilan keputusan dengan pemungutan suara. Nah, teman-teman, jadi musyawarah itu termasuk contoh sila keempat Pancasila. Bunyinya seperti apa ya sila keempat Pancasila? Yaitu, teman-teman masih ada yang ingat tidak? Bunyi sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah itu termasuk contoh sila keempat Pancasila. Nah, teman-teman di sini ada contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Contoh yang pertama yaitu ada musyawarah memilih tempat wisata yang akan dikunjungi. Kemudian, contoh yang kedua yaitu musyawarah memilih tempat membeli oleh-oleh.
Kemudian contoh yang ketiga yaitu mendengarkan pendapat orang saat bermusyawarah. Nah, teman-teman, itulah beberapa contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Nah, teman-teman coba perhatikan di sini. Di sini ada gambar apa ya? Ya, di sini ada gambar air terjun. Sesampainya di padang, Beni singgah. Beni singgah di air terjun. Lubuak Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang unik, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah air terjun di tempat tinggalmu? Adakah tempat wisata di daerahmu? Beni bernyanyi tentang air terjun. Nah, teman-teman, bacalah teks lagu berikut, lagu tentang air terjun. Bacalah seperti puisi. Nah, teman-teman, di sini ada teks lagu air terjun, tetapi kita bacanya seperti baca puisi ya. Miss Yani akan membacakannya. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru. Umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi. Melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Nah, teman-teman, itulah teks lagu air terjun, tetapi bacanya seperti puisi. Nah, teman-teman, setiap puisi ada kata indah. Kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata atau kosakata baru. Nah, di sini ada 5 kata yang memiliki makna atau arti. Kata yang pertama yaitu ada kata jauh. Maknanya atau artinya yaitu tidak dekat. Kemudian kata yang kedua yaitu ada kata deru. Makna atau artinya yaitu berbunyi keras gemuruh seperti air deras. Kemudian kata yang ketiga yaitu ada kata umpama. Makna atau artinya yaitu sama halnya dengan atau bagaikan. Kemudian kata yang keempat yaitu ada kata rupanya. Makna atau artinya yaitu kelihatannya atau nampak. Kemudian kata yang kelima yaitu ada kata air terjun. Makna atau artinya yaitu melompat turun. Nah, teman-teman, itulah beberapa kata atau kosakata yang memiliki makna atau arti. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari Miss Yani. Sampai di sini, apa teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani. Sekarang tugasnya yaitu mengerjakan latihan subtema 4 pembelajaran 2 halaman 180 dan 181. Kemudian dilanjutkan kembali halaman 185 dan 186. Seperti biasa ya teman-teman, jika teman-teman sudah selesai, boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkannya kepada Miss Yani.
Selamat mengerjakan teman-teman. Sekian pembelajaran tematik hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.